tadi pilihannya uzlah atau ngelawan gitu kan ya, dengan sabar gitu ya. Uzlah mati, ngelawan mati ya. Kalau gue sih milih ngelawan sampai mati gitu. Iya. Saya kira ini omong kosong ini yang dibahas oleh Babe Aldo, dan yang paling menarik itu terakhir dia mengatakan bahwa apapun kalau dia meyakini sesuatu itu benar, maka dia akan melawan sampai mati. Wah, luar biasa ini. Siapa yang kau mau lawan? Masa mau mati-matian hanya untuk membangun narasi kebencian di media sosial terhadap negara? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Langit Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Saat ini saya masih ada di salah satu desa. Namanya desa ini Desa Materiwalie, Kecamatan Kindang. Saya lagi di rumah sahabat, istirahat setelah dari kantor desa yang baru saja selesai melakukan peningkatan kapasitas petani. Kali ini kita akan mengulas apa yang menjadi pernyataan Babe Aldo di media, di mana Babe Aldo mengatakan di situ bahwa Gue ngalamin itu ya. Apapun yang gue kritik, subjek atau objek apapun yang gue kritik di konten gue, itu yang diserang pribadi gue. Ya begitu juga buat yang pro ya begitu. Jadi polarisasi ini sudah terjadi hampir di semua lini kayaknya. Sampai polarisasi penegakan hukum, polarisasi komentar, polarisasi influencer. Sudah ada influencer kadrun, sudah ada influencer cebong, sudah ada influencer kampret. Padahal gue ini kadrun bin cebong al kampret gitu. Karena sampai hari ini kan yang terjadi ini minta maaf nih. Ada kubu, sekarang ini ada kubu Ganjar sama kubu Anies. Ya kan? Orang yang mengkritik Ganjar akan dianggap pro Anies. Orang yang mengkritik Anies akan pro Ganjar. Dianggap pro Ganjar. Padahal ada yang benar-benar nggak pro Anies, nggak pro Ganjar, ya memang mau mengkritik. Nah, tapi ada juga yang mengkritik dua-duanya. Ada juga yang cuek gitu, ada juga yang cuek, ada juga jadi pengamat. Ada orang yang pintar tapi takut untuk ngomong. Ya, jadi ini masalahnya memang benar, ini mungkin udah waktunya puncak gitu. Tapi mengutip pernyataan Bang Haji tadi, pilihannya uzlah atau melawan gitu kan ya. Cuma sabar gitu ya. Uzlah mati, ngelawan mati. Kalau gue sih milih ngelawan sampai mati gitu. Iya. hari ini telah terjadi pengkotak-kotakan antara kampret, cebon, dan kadrun. Dia merasa bahwa posisinya hari ini dianggap sebagai influencer kadrun atau kampret, padahal dia tidak pernah ada dalam posisi itu, murni dia lakukan. Saya kira ini omong kosong ini yang dibahas oleh Babe Aldo, dan yang paling menarik itu terakhir dia mengatakan bahwa apapun kalau dia meyakini sesuatu itu benar, maka dia akan melawan sampai mati. Wah, luar biasa ini. Siapa yang kau mau lawan? Masa mau mati-matian hanya untuk membangun narasi kebencian di media sosial terhadap negara? Nah, dari pernyataan itu saja jelas, ketika ada orang yang terlalu mendewa-dewakan apa yang menjadi gagasannya dan menganggap itu hal yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, ini seolah-olah kita lagi ada di medan perang yang lagi berjihad. Inilah problem yang dihadapi oleh
orang-orang yang bersumbu pendek. Apa-apa selalu disandarkan pada posisi hitam putih. Nah, kalau misalnya memang negara lagi membutuhkan kita untuk mau berjuang sampai mati, itu kita akan lakukan. Tetapi sesama anak bangsa saja, apalagi selama ini kita tahu track recordnya ini orang hanya mencaci pemimpin dan menginginkan Pak Jokowi mundur dari dari kursinya dengan alasan yang menurut saya sekali lagi sangat tidak rasional. Pertama, munculnya ini orang ini pada saat kasus COVID-19. Dia muncul di situ bak pahlawan. Padahal kita tahu bahwa dia hanya berupaya bagaimana supaya mengagrep dirinya di media sosial. Dan bersyukur karena kemudian banyak orang yang tertarik, terutama para kadrung-kadrung, untuk berada pada barisan Babe Aldo ini. Oleh karena itu, hal yang penting adalah bagaimana narasi-narasi yang kita sampaikan ke publik itu betul-betul menjadi edukasi buat yang mendengarnya atau yang menontonnya. Jangan hanya sekedar menyalahkan orang tanpa memberikan tawaran atau solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Nah, selama ini yang dilakukan oleh Babe Aldo kan begitu, mengkritik membabi buta negara tanpa ada solusi yang jelas. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira semua orang bisa. Dan kita juga tahu afiliasinya ini orang kemana. Tanpa menyebut labelnya pun, dari nada bicaranya saja sudah jelas sekali bahwa hampir tidak ada isi dari yang dia bicarakan, kecuali menyalahkan orang, menyalahkan Jokowi terutama terhadap setiap kebijakan yang diambil. Kan jelas sekali tidak ada satu pun kebijakan pemerintah kita yang benar di matanya. Ini bukti bahwa orang ini memang hanya digunakan sebagai influencer, atau kalau bahasanya mereka kita pinjam sebagai baser. Jadi sebenarnya dia ini juga baser rupiah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahku yang ku cintai, engkau